saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam video pastoral pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang mengeluh yang saya ambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 39. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudaraku, hal yang seringkali dilakukan oleh manusia adalah mengeluh. Di kantor, orang mengeluh tentang fasilitas kerja yang kurang baik, pimpinan yang kurang bijaksana, staf yang malas, rekan kerja yang tukang mencilat, atau mereka mengeluh tentang pacar, tentang pasangan yang cerewet, dan lain-lain. Di rumah, orang mengeluh kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada pasangan hidupnya, mengenai tempat pekerjaannya, mengenai pimpinannya, mengenai rekan kerjanya, dan lain-lain. Nah, dari contoh ini, baik di rumah ataupun di kantor, manusia itu mengeluh kepada orang-orang yang betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluhan tersebut. Nah, keluhan yang disampaikan kepada orang yang salah tidak akan menyelesaikan apa-apa atau tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin akhirnya hanya curhat aja, tetapi tidak ada solusi di dalam keluhan-keluhan tersebut. Nah, orang mengeluh karena apa? Karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Jadi, orang yang tidak yakin bahwa ada sesuatu yang lebih baik, tentu dia tidak akan mengeluh. Dia akan terima aja, dia akan menjalani seperti apa adanya. Nah, orang mengeluh karena mereka juga kecewa bahwa realitas yang terjadi tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi mereka merasa sudah tidak ada harapan, padahal sebenarnya saudara, tidak ada situasi yang tanpa harapan. Yang ada hanyalah mereka yang hidup tanpa harapan. Tapi mengapa mereka hanya bisa mengeluhkan apa yang mereka tahu lebih baik? Saya kira jawabannya sederhana. Karena mengeluh itu sangat mudah untuk dilakukan. Jauh lebih mudah dibandingkan menyampaikan langsung keluhan tersebut kepada orang yang benar-benar yang dikeluhkan atau orang yang dapat membantu untuk memberikan solusi atas keluhan itu. Misal, karyawan hanya bisa mengeluh tentang pimpinan, tapi nggak berani langsung menyampaikan kepada pimpinan. Keluhan itu disampaikan kepada istri, kepada teman, kepada suami, dan mereka nggak berani menyampaikan langsung kepada pimpinan karena tentu takut ada risiko. Risikonya mungkin bisa dimarahin balik oleh pimpinan, bisa juga mungkin mendapatkan somasi, dan lain sebagainya. Saudaraku, mengeluh sebenarnya itu sia-sia. Seorang yang senantiasa khawatir menelpon seorang konselor, dan dia berkata, "Pak, segalanya ini sudah kacau sekali, dan saya khawatir setengah mati." Kemudian konselor itu menjawab, "Mungkin saja karena Anda itu khawatir setengah mati seperti barusan yang Anda bilang, dan saudara itu sedang menerapkan pikiran-pikiran yang tidak rasional terhadap urusan-urusanmu, hingga semua kelihatan buruk." Lalu kemudian pria itu melanjutkan keluhannya. "Segalanya sudah habis. Semuanya sudah habis. Yang ada hanya tinggal kekhawatiran saja. Tidak ada apa-apa," kata pria itu kepada konselornya. Nah, kali ini sang konselor kemudian menanggapi dengan nada yang sangat simpatik. Dia berkata, "Saya turut menyesal bahwa istri Anda meninggalkan Anda." Nah, pria yang menelpon ini bereaksi keras. "Siapa yang bilang istri saya meninggalkan saya?" "Bagus kalau gitu," kata konselor itu. "Coba hitung-hitung. Berapa banyak Anda kehilangan dan berapa banyak yang ada di sisanya. Mari kita bicarakan dulu apa yang masih tersisa," kata konselor itu kepada klien yang menelpon. Nah, dia berkata, "Kan istri Anda setia, istri Anda mengasihi Anda. Tapi sayangnya anak-anak Anda kecanduan narkoba dan dipenjara." "Oh, enggak juga," kata pria itu. "Anak-anak saya ini baik-baik kok.
mereka tidak kecanduan, dan mereka tidak pernah dipenjara. Katanya dengan serius. Oh bagus, kata sang konselor itu. Masukkan ke dalam asetmu. Dia berkata, memang berat sih, rumah Anda terbakar, padahal asuransimu sudah kadaluarsa dan kamu sudah nggak punya lagi untuk membayar preminya, kata konselor itu. Dan pria itu berkata, dari mana Anda mendapatkan semua informasi yang keliru itu? Rumah saya tidak terbakar, uang saya cukup untuk hidup, kata si pria itu. Nah, setelah itu ia mulai memahami, tidak ada gunanya mengeluh, dan seharusnya ia bersyukur dengan apa yang masih dia miliki. Saudaraku, sebelum saudara mengeluh, coba renungkan beberapa hal ini. Sebelum kita mengeluh tentang rasa dari makanan kita, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya sesuatu untuk dimakan. Istri atau pembantu jangan langsung dimarahin. Hanya jangan saudara lantas merasa sombong dengan kondisi saudara ketika memikirkan orang lain. Sebelum saudara mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang minta-minta di jalan. Mereka itu lebih tidak punya apa-apa dibandingkan saudara. Saudara harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena masih memiliki banyak hal yang kita mungkin abaikan, kita nggak perhatikan. Sebelum saudara mengeluh bahwa saudara itu begitu buruk sekali, berada pada tingkat yang sangat buruk sekali, sebelum saudara mengeluh tentang istri atau suami saudara, pikirkan tentang seseorang yang minta kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup, untuk diberikan suami atau diberikan istri. Dan Tuhan belum memberikan itu kepada mereka. Saudara, kita masih bersyukur karena kita masih memiliki teman hidup. Sebelum saudara mengeluh tentang hidupmu, kesehatanmu, pikirkan tentang seseorang yang meninggal muda, yang meninggal begitu cepat. Banyak yang sehat-sehat yang kemudian tiba-tiba meninggal. Sebelum saudara mengeluh tentang anak-anak, pikirkan tentang seseorang yang sangat ingin punya anak, tapi gak diberikan anak. Sebelum saudara mengeluh tentang rumahmu yang kotor karena pembantu tidak mengerjakan tugas dengan baik, pikirkan tentang orang-orang yang tinggal di jalanan. Sebelum saudara mengeluh tentang jauhnya saudara menyetir, pikirkan tentang seseorang yang menempuh jarak yang sama dengan berjalan kaki. Dan di saat saudara lelah dan mengeluh tentang pekerjaan saudara, pikirkan tentang banyak orang yang menganggur, orang-orang cacat yang berharap punya pekerjaan yang seperti saudara. Sebelum saudara menunjukkan jari dan menyalahkan orang lain, ingatlah, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa dan sempurna. Kita mesti bersyukur saudara, sebenarnya hidup kita ini, kalau kita mau lihat evaluasi kembali, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur, jangan hanya memusatkan perhatian pada apa yang kita tidak miliki, sementara itu dimiliki oleh orang lain. Bersyukurlah, kita punya sepatu, kita punya sandal yang kita bisa pakai hari ini. Jangan hanya bisa mengeluh tentang sepatu atau sandal yang kurang bagus, sampai kita mungkin melihat ada orang lain yang tidak punya kaki. Betapa tidak saudara, kita masih diberikan hidup sampai hari ini, dan Tuhan masih mencukupi, memberikan. Itu mesti kita syukuri hari demi hari. Bahkan ketika saudara mungkin tidak punya uang, bersyukur karena dengan itu saudara bisa belajar bersandar kepada Tuhan. Kalau sakit, bersyukur. Bukan hanya karena ada yang lebih berat sakitnya daripada saudara, tapi bersyukur bahwa saudara punya Allah yang menguasai hidup saudara. Bukan karena kita melihat arah yang lebih berat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Berhentilah mengeluh dan lepaskan diri saudara dari belenggu keluhan yang mungkin selalu melilit hidup kita. Sadari, mengeluh tidak akan menyelesaikan apa-apa, bahkan itu akan membuat persoalan kelihatan semakin runyam, dan kita akan menjadi orang yang mengeluh-mengeluh. Dan ketika kita sibuk mengeluh, saya yakin tidak banyak orang mau berteman dengan kita, karena orang gak suka untuk berbicara dengan orang yang terus-menerus mengeluh. Nah, kalau kita mau mengeluh,
firman Tuhan yang tadi saya bacakan berkata bahwa kita mesti mengeluh karena apa? Karena dosa-dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan, dengan dosa-dosa kita itu kita bawa, kita datang dan meminta pengampunan dari Tuhan. Kita minta Tuhan mengubah hidup kita. Nah, kalau ada sesuatu yang kita keluhkan, yang kita mungkin merasa tidak puas, ingatlah perkataan yang dikatakan oleh seorang bernama Reinhold Niebuhr. Dia berkata, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk mengubah sesuatu yang dapat saya ubah, dan kesediaan untuk menerima sesuatu yang tidak dapat saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Amin.